Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi ke-10 mengenai teknik keterampilan dasar mengajar. Saya sendiri Ira Supina Zahra dan teman saya Aziza ini Lutfia Nasution. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar agar tenaga pengajar ini dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif, efisien, dan profesional. Adapun macam-macam teknik keterampilan dasar mengajar, yang pertama itu ada membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, dan mengolah kelas. Yang pertama itu ada teknik keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, teknik membuka pelajaran ini adalah usaha guru yang dilakukan dalam pembelajaran untuk menyiapkan mental siswa sebelum memasuki persoalan yang akan dibicarakan agar siswa dapat menerima dengan baik materi yang akan disampaikan oleh guru. Sedangkan menutup pelajaran di sini adalah sebagai usaha guru yang dilakukan untuk mengakhiri suatu pelajaran. Adapun prinsip melaksanakan kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas, tidak diulang-ulang atau berbelit, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, contoh dan ilustrasi seperlunya, dan mengikat perhatian anak. Adapun tujuan membuka pelajaran adalah agar proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada dua komponen dalam teknik keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu komponen keterampilan membuka pelajaran dan komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, komponen keterampilan menutup pelajaran ini terdiri dari review dan evaluasi, di mana review ini adalah meninjau kembali atau dapat dilakukan setiap saat selesai memberikan suatu konsep atau pada akhir pelajaran dengan melalui beberapa pertanyaan. Nah, siswa di sini dapat diminta mengungkapkan kembali bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan atau membuat rangkuman bahan pelajaran. Nah, dan evaluasi. Nah, evaluasi di sini dilaksanakan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua itu adalah teknik keterampilan menjelaskan. Nah, teknik keterampilan menjelaskan ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu teknik menjelaskan dalam pengajaran ini ialah penyajian informasi secara lisan yang sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Adapun tujuan dari memberikan penjelasan yaitu membimbing siswa untuk mendapatkan pemahaman yang benar, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah atau pertanyaan, untuk mendapat umpan balik dari siswa mengenai tingkat pemahaman dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka, dan yang terakhir itu membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Adapun komponen keterampilan menjelaskan yaitu menganalisis dan merencanakan dan penyajian suatu penjelasan. Nah, menganalisis dan merencanakan di sini adalah penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerimaan pesan. Siswa hendaknya diperhatikan perbedaan-perbedaan pada setiap anak yang akan menerima pesan seperti usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang sosial, bakat, minat, serta lingkungan belajar anak. Nah, penyajian suatu penjelasan di sini dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan kejelasan, penggunaan contoh atau ilustrasi, pemberi tekanan, dan penggunaan balikan atau tanya jawab. Adapun yang harus diperhatikan dalam menerapkan teknik keterampilan menjelaskan ini. Yang pertama itu, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir pelajaran sesuai keperluan. Yang kedua, penjelasan harus sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, materi yang dijelaskan harus bermakna. Dan yang keempat, penjelasan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Aziza ini. Aziza akan melanjutkan presentasi dari Ira Supina. Yang pertama, teknik keterampilan bertanya. Situ dia ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen bertanya tingkat dasar. Yang kedua
komponen bertanya tingkat lanjut. Kalau kita mengenai dengan komponen bertanya tingkat dasar itu ada beberapa komponennya dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan secara jelas dan singkat, di mana ini bertujuan agar pertanyaan yang diberikan oleh siswa untuk guru, jadi guru itu mudah untuk dipahami olehnya. Yang kedua adalah pemberian acuan, di mana ini pemberian acuan ini dia dapat diberikan pada awal pertanyaan maupun sewaktu-waktu saat guru akan memberikan pertanyaan. Jadi bertujuannya itu sebagai pedoman bagi siswa dalam menjawab pertanyaan. Terus yang ketiga ada pemusatan. Maksud dari pemusatan ini dia memfokuskan perhatian siswa agar terpusat pada inti masalah pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaannya. Terus di sini adalah pemindahan giliran, di mana seorang siswa pertama memberikan jawabannya ketika gurunya bertanya. Kemudian guru meminta siswa supaya untuk melengkapi jawaban dari siswa yang pertama, dan siswa yang selanjutnya itu juga untuk melengkapi jawaban siswa yang satunya. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi dapat mendorong siswa untuk selalu memperhatikan jawaban yang diberikan temannya serta meningkatkan interaksi antar siswa. Dalam komponen bertanya tingkat dasar ini ada juga dengan penyebaran. Kalau yang dimaksud dengan penyebaran ini menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi guru ini menunjukkan pertanyaan kepada seluruh siswa agar penyebaran pertanyaan ini bisa secara acak sehingga semua siswa ini siap untuk mendapatkan giliran pertanyaannya oleh guru. Terus selanjutnya adalah pemberian waktu berpikir, di mana ini guru mengajukan pertanyaan, kemudian menunggu beberapa siswa untuk berpikir, kemudian untuk meminta atau menunjukkan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru tadi. Terus di sini ada pemberian tuntunan, di mana dia pemberian tuntunan ini supaya siswa yang tidak bisa menjawab itu jadi bisa menjawab, namun dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan setelah memperoleh tuntunan dari seorang guru. Jadi siswa itu dia termasuk akan mampu memberikan jawaban yang diharapkan walaupun tidak sesuai dengan harapan seorang guru. Terus yang kedua ini adalah komponen bertanya tingkat lanjut. Yang pertama adalah pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Jadi ini seorang guru diharapkan untuk memberikan pertanyaan supaya siswa itu memahami maksud dari pertanyaan seorang guru. Bisa diterapkan oleh siswa supaya yang bersifat ingatannya hendak dibatasi sesuai dengan sifat materi yang dipelajari dan karakteristik seorang siswa. Terus selanjutnya dalam komponen bertanya tingkat lanjut ini dia ada pengaturan urutan pertanyaan, di mana kemampuan berpikir seorang siswa supaya dapat berkembang secara baik dan wajar. Hendaknya supaya untuk meningkatkan tertentu dimantapkan pemikirannya. Jadi kemudian beralih ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi agar siswa itu tidak bingung dan tidak juga menghambat perkembangan kemampuan berpikir seorang siswa. Terus yang ketiga adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jadi di sini dia pertanyaan pelacak itu dia bertujuan agar guru itu dapat membimbing siswa untuk mengembangkan jawabannya. Terus yang keempat dia meningkatkan terjadinya interaksi, di mana salah satu usaha seorang siswa untuk meningkatkan keterlibatan mental intelektual secara maksimal. Jadi seorang guru itu harus keterlibatan.
untuk mencapai hasil jawaban yang seorang siswa tidak mampu atau tidak sesuai dari harapan seorang guru. Terus di sini ada tujuan. Terus selanjutnya tujuan. Ada beberapa tujuan teknik keterampilan bertanya. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu seorang siswa terhadap suatu pokok bahasan materi. Yang kedua, memusatkan perhatian di mana siswa ini terhadap suatu perhatian pokok bahasan atau konsep yang diberikan oleh seorang guru. Yang ketiga, ada mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Yang keempat, mengembangkan, di mana mengembangkan cara belajar siswa yang aktif. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, mendorong siswa mengemukakannya dalam bidang diskusi. Nah, jadi guru itu harus membagikan kelompok kepada siswa untuk berdiskusi yang dibahas oleh materi pelajarannya. Terus di sini adalah menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Jadi seorang guru ini dia harus mengukur hasil belajar siswa yang berdiskusi tadi, semana kemampuan seorang siswa. Jadi di situ kita tahu di mana dia kemampuannya dan mana untuk menghambatnya. Lanjut. Di sini adalah teknik keterampilan memberikan penguatan. Teknik keterampilan memberikan penguatan, di mana di sini dia ada fungsi yang fungsinya itu dia untuk menerima, untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Terus di situ ada dia tujuan, di mana tujuan pemberian penguatan ini dia untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Terus yang kedua, untuk merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Jadi semua ini bertujuan untuk pemberian penguatan. Seorang guru harus memberikan penguatan kepada seorang siswa atau supaya untuk meningkatkan siswa itu meningkatkan belajar. Komponen dari teknik keterampilan memberikan penguatan itu menjadi dua. Yang pertama adalah penguatan verbal, di mana penguatan verbal ini biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, apalagi persetujuan dan sebagainya.
Jadi seorang guru ini harus memuji atau penghargaan yang dihasil untuk memberikan pujian kepada siswa atau penghargaan kepada siswa. Kalau dia menurut penguatan nonverbalnya, dia terdiri dari penguatan gerak isyarat untuk penguatan dengan sentuhan. Jadi di mana seorang siswa itu supaya ada kegiatannya tuh yang menyenangkan. Penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak penuh. Terus selanjutnya teknik keterampilan mengadakan variasi. Di mana bertujuan untuk suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan seorang siswa sehingga dapat situasi belajar mengajar untuk menunjukkan ketekunan serta penuh partisipasi. Selanjutnya tujuan yang pertama itu adalah untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Yang kedua itu untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat seorang siswa yang ingin mengetahui atau menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, untuk memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Terus selanjutnya variasi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini dia terbagi menjadi 3 variasi. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar. Sebagai variasi gaya mengajar, dia itu seperti untuk mengadakan kontak pandang dan gerakan badan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru. Yang kedua, ada variasi media dan bahan, di mana dia variasi media dan bahan ini dia dapat digolongkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, contohnya itu seperti gambar-gambar, diagram, grafik, papan, buletin, slide presentasi, dan sebagainya. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, contohnya itu bisa seperti rekaman suara binatang, rekaman pidato, rekaman kuis, atau sebagainya. Yang ketiga itu ada variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau motorik. Dan variasi alat atau bahan ini
dia yang dapat didengar. Contohnya itu seperti biji-bijian, binatang buas yang hidup, patung, mainan, atau alat-alat laboratorium di lab. Terus yang ketiga adalah variasi integrasi, di mana pola variasi integrasi ini seorang guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya, supaya seorang siswa itu tidak membosankan, kejenuhan dalam interaksi, agar yang dimaksud itu agar tidak menimbulkan serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, teknik keterampilan mengolah kelas. Selanjutnya, teknik keterampilan mengolah kelas. Yang pertama itu ada prinsipnya. Prinsip teknik keterampilan mengolah kelas. Guru itu untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Kalau hal-hal yang perlu dihindari dalam mengolah kelas, yang harus menghindari itu di dalam ujian itu dimana di dalam ujian itu sering dikatakan remedial. Jadi situ bisa juga harus dihindari dalam mengolah kelas, supaya untuk mengembalikan kondisi belajar itu yang optimal atau yang lebih baik lagi. Terus kalau komponen itu dia keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Bisa juga berkaitan dengan kemampuan seorang guru mengambil inisiatif dan mengalihkan kegiatan pembelajaran. Itu bisa juga supaya mengajar itu menjadi efisien atau efektif. Ada untuk menunjukkan sikap tanggapnya, untuk memberikan perhatian, untuk memusatkan perhatian kelompok jika ada berkelompok kan. Terus memberikan petunjuk yang jelas, terus menegur seorang siswa, terus memberikan penguatan kepada seorang siswa atau memberikan motivasi kepada siswa agar untuk meningkatkan belajar seorang siswa. Terus komponennya itu ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Berarti ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Jadi guru ini dapat mengadakan seperti tadi yang harus dihindari dalam hal-hal dalam kelas, tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah
Untuk menyampaikannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.